Perkenalkan, saya Johar Alimuddin, tutor mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Untuk mahasiswa UT Purwokerto, tetap semangat untuk belajar meraih prestasi bersama UT. Halo Sobat iQuad, welcome to iQuad Inyong Podcast. Bersama saya Dina, saya akan membahas sedikit tentang sesuatu yang mahasiswa kurang begitu paham, yaitu mengenai praktik bersama dosen milenial kita yang semakin cantik, semakin sehat ya. Semakin sehat ya. Dengan Mbak Rani Daroja, MPD. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita akan sedikit membahas tentang praktik ya, sebagai aplikasi dari teori gitu ya Mbak ya, implementasi dari teori, yaitu mengenai praktik yang ada di UT, yaitu bahasanya ada yang berpraktik, mata kuliah berpraktik, ya praktikum. Nah itu bedanya apa sih Mbak? Iya, jadi Sobat iPod nih harus tahu gitu ya, kalau misalnya di universitas terbuka itu ada istilah mata kuliah berpraktik, berpraktikum, praktik dan praktikum gitu ya. Bedanya di mana? Jadi untuk mata kuliah berpraktik dan berpraktikum itu nilai akhir mata kuliahnya ditentukan dari nilai praktik dan juga nilai UAS. Artinya selain UAS, mahasiswa harus melakukan kegiatan praktikum. Praktik atau praktikum. Nah, sementara untuk mata kuliah praktikum itu nilai akhirnya hanya ditentukan dari kegiatan praktik dan praktikum. Jadi tidak ada UAS-nya. Ya, bedanya di situ ya. Kalau untuk yang mata kuliah berpraktik itu ada UAS dan laporan ya berarti. Ya, bentuknya. Terus kalau yang praktik tidak ada UAS-nya, hanya ada kegiatan praktik dan praktikum. Itu yang banyak mahasiswa kurang ini ya. Kurang tahu gitu, tiba-tiba kesini loh kok nilai saya nggak keluar, ternyata dia belum ngumpulin laporan gitu ya. Makanya ketika registrasi mata kuliah memang mahasiswa UT khususnya itu harus hati-hati gitu ya, dicek kembali apakah meregistrasi mata kuliah berpraktikum atau praktikum gitu, karena tentunya nanti nilai akhirnya kan berbeda ya dengan mata kuliah biasa gitu. Kalau mata kuliah lain mungkin cukup UAS aja gitu, tapi kalau ini kan harus ikut pembimbingan, harus menyusun laporan kayak gitu. Gimana cara membedakan ini mata kuliah berpraktik, ini praktikum, itu gimana? Nah, ngeceknya di mana itu? Kalau mau lihat, teman-teman bisa lihat di katalog ya, katalog UT. Nanti dicek aja di katalog kurikulumnya UT, dilihat jika mata kuliah tersebut ada kodenya BPR, itu artinya mata kuliah tersebut adalah mata kuliah berpraktik. Kalau di katalog ada kode PR atau P, PR itu artinya praktikum, kalau P itu artinya praktik. Jadi mata kuliah itu tidak ada UAS, cukup mengumpulkan laporan ya, praktikum. Sebenarnya apa saja kegiatan praktikum yang ada di UT? Banyak ya, bisa dibilang hampir semua program studi itu ada mata kuliah berprakteknya. Kalau misalnya di prodi ilmu hukum misalnya, itu ada praktik pengalaman beracara gitu ya. Jadi nanti mahasiswa diwajibkan untuk melakukan observasi, bisa di pengadilan negeri atau pengadilan agama, kemudian mahasiswa mempraktekkan gitu ya, bagaimana sih peradilan pidana dan peradilan perdata, itu yang hukum. Kalau di akuntansi ada berpraktik namanya lab pengantar auditing dan lab pengantar akuntansi gitu ya. Kalau FK banyak banget ya, apalagi yang PAUD, PGSD itu banyak banget mata kuliah berpraktiknya, mata kuliah praktikumnya gitu. Atau yang kalau yang FK mungkin ada istilah PKM, PKP gitu ya, itu kan mata kuliah praktik. Ada praktikum IPA di SD, kalau PGSD itu praktikum. Jadi banyak banget sih. Jadi cek aja. Ya, bisa cek di katalog kurikulum ya di UT ACID. Cek aja, bisa download dan juga bisa kalau mau ngambil di UPBJJ ya tentunya ya, kita sediakan. Nah, untuk praktikum sendiri, bantuan belajar apa aja yang dapat mendukung proses praktik? Nah, jadi memang hampir semua mata kuliah praktikum di UT itu ada layanan tutorial online-nya gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mengikuti kegiatan pembimbingan lewat elearning.ut.ac.id. Jika mahasiswa ingin mengikuti bimbingan lewat e-learning, pastikan ketika registrasi mata kuliah, mahasiswa harus centang yang tutorial online gitu ya. Kemudian setelah itu, mahasiswa juga harus mengeklik kesediaan mengikuti tutorial sesuai dengan batas waktu yang ditentukan gitu kan, ada waktunya nih. Kalau misalnya telat ya udah nggak bisa ngikut dan harus registrasi lagi semester depan.
Cuman memang ada beberapa mata kuliah yang tidak disediakan layanan tutorial online-nya. Contohnya kayak di Prodi D3 Pajak, itu kan ada praktek kerja perpajakan. Itu tidak ada tutornya dan harus pembimbingannya tuh harus to web gitu. Ada juga mata kuliah yang praktikum gitu ya. Praktikum gimana mungkin praktikum online gitu ya. Walaupun di kita ada yang namanya dry lab gitu ya, tetapi memang untuk kegiatan praktikum diwajibkan pembimbingannya tatap muka. Nah, mungkin masih banyak yang bingung gimana praktikumnya di UT gitu ya, sementara gedung aja nggak punya gitu ya, di mana kita melaksanakan kegiatan praktikum. Nah, jangan khawatir karena memang kan UT dulu dibentuk sengaja didesain tidak lengkap. Nah, UT itu punya banyak sekali mitra gitu ya. Misalnya untuk praktikum teknologi pangan, kita bekerja sama, sudah mulai penjejakan dengan Unsur. Nanti prakteknya bisa di situ. Kemudian untuk kegiatan misalnya praktik pengalaman beracara, kita kerjasama juga dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama gitu ya. Jadi banyak kok mitra kita dan pasti kita bantu mahasiswa yang ingin melaksanakan praktik. Gitu. Oke, berarti tidak perlu khawatir ya bagi yang praktiknya itu TTM gitu ya. Kita sudah punya mitra, jadi kita juga ada tempat praktiknya di mana udah disiapkan gitu. Benar. Jadi kalau misalnya mahasiswa nih, Bu, saya semester ini registrasi mata kuliah praktik gitu ya. Silahkan nanti konsultasi ke UPBJJ gitu ya. Gimana teknisnya, kira-kira di mana bisa melaksanakan praktiknya, nanti kita arahkan dan kita bantu. Gitu Mbak Dina. Nah, kadang itu ada mahasiswa yang nanya ini, saya sih ada prakteknya apa enggak? Tadi kan kata Mbak Rani ya, hampir semua prodi itu ada ada praktiknya. Oke, kalau yang tidak ada sebenarnya ada sih, kayak ilmu komunikasi sih. Ilmu komunikasi kayaknya nggak ada. Kemudian saya nggak hafal ya, tapi tetap ada sih yang nggak ada mata kuliah prakteknya. Kayak manajemen itu nggak ada. Gitu. Iya. Di sini kan ada istilah ya Mbak, ada namanya PKM, PKP, terus PTK. Nah, itu sebenarnya bedanya apa sih sebenarnya? Nah, jadi memang PKM, PKP, dan PTK itu kan istilah mata kuliah di FKIP ya kalau nggak salah ya. PKM itu kan kepanjangan dari pemantapan kemampuan mengajar. Jadi mahasiswa di situ belajar mempraktekkan teori-teori atau ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari. Walaupun memang sebenarnya untuk menjadi mahasiswa FKIP di UT kan harus guru ya. Mereka sudah punya pengalaman mengajar juga, tapi kan mungkin ada beberapa teori-teori yang baru mereka pelajari dan harus mereka terapkan di dalam kelas. Misalnya gimana sih membuat perencanaan pembelajaran yang baik, gimana sih caranya membuka pembelajaran yang baik, melaksanakan pembelajaran dan menutup gitu. Jadi disitulah mereka belajar mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah dia peroleh di dalam perkuliahan gitu. Kalau PKP itu kepanjangan dari pemantapan kemampuan profesional. Sebenarnya dalam pelaksanaan PKP mahasiswa itu melakukan PTK gitu ya. Jadi PTK itu kan penelitian tindakan kelas. Iya, penelitian tindakan kelas gitu ya. Jadi mahasiswa di situ belajar bagaimana caranya melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Jadi di mata kuliah PTK itu belajar dulu. Nah, di PKP itu diterapkan untuk melakukan perbaikan pembelajaran gitu. Sebenarnya ya PTK dan di dalam PKP mahasiswa itu menerapkan PTK, membuat PTK. Berarti kalau yang PTK, PKP ada perbaikan, tapi kalau PKM itu menerapkan terjun langsung gitu ya ceritanya ya. Dua-duanya terjun langsung, hanya tujuannya aja yang berbeda gitu ya. Kalau yang PKM tadi lebih menerapkan teori-teori, kalau yang ini lebih sama sih menerapkan teori, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di kelas gitu. Sedangkan untuk laporannya sendiri gitu ya, itu biasanya ada tempat unggahnya di mana atau dikirim ke sini atau bagaimana itu? Iya, sekarang kan udah canggih gitu ya, kita dari Cyber University. Jadi laporan memang harus diunggah juga di aplikasi gitu ya. Kalau mahasiswa yang ikut pembimbingan praktik-praktikum lewat e-learning, mengunggahnya di e-learning.ut.ac.id. Tetapi untuk mahasiswa yang mengikuti pembimbingan tatap muka atau to web itu mengumpulkannya di praktik.ut.ac.id.
www.ac.id, dan itu sifatnya wajib gitu ya. Untuk mata kuliah praktik praktikum atau berpraktikum itu wajib mengumpulkan laporan. Kalau misalnya nggak ngumpulin laporan, otomatis nilai nggak akan keluar nih dan harus mengulang lagi semester depan. Jadi nggak ada alasan lagi. Oke, berarti itu juga ada batas unggahnya ya di praktik UTACID, ada tulisannya juga di ya? e-learning ada batas waktunya. Oke, di sudah jelas praktik ya UTS berarti ID ya. juga ada. Kalau yang mesti nanya batas unggahnya kapan itu padahal sudah ada ya berarti ya. Di aplikasinya mahasiswa harusnya ada kalender sih, di situ jelas. Terus ini kadang nih mahasiswa susah login gitu ya masuk ke praktik UTACID, itu gimana? Ya memang biasanya untuk pertama kali masuk aplikasi praktik tuh biasanya mahasiswa langsung ngubah password gitu ya. Gitu. Karena mungkin pakai aplikasinya satu semester sekali, dulu lupa apa passwordnya, akhirnya harus di reset, dan mahasiswa kan nggak bisa reset sendiri tuh, harus melaporkan ke UPBJJ. Jadi bagi mahasiswa yang kesulitan untuk masuk ke aplikasi praktik, silakan lapor ke UPBJJ dengan menyebutkan nama dan juga NIM-nya. Oh iya, siap. Berarti kita juga ini ya fasilitasi untuk reset password ya. ya. Nanti kita bantu tentunya untuk ya. reset. Iya. Satu pertanyaan lagi nih, boleh ya? Alhamdulillah ya, udah terakhir. Oke. Bagaimana tips sukses dalam mengerjakan mata kuliah berpraktiknya? Yang pertama, yang mahasiswa harus tahu, dia tahu dulu kalau dia registrasi mata kuliah praktik gitu ya. Jangan sampai dia registrasi mata kuliah praktik, dia nggak tahu kalau itu mata kuliah praktik, otomatis harus ngulang lagi semester depan. Yang kedua, karena memang untuk mata kuliah praktik itu kan mengharuskan mahasiswa mengumpulkan laporan, sementara dia juga harus mengerjakan mata kuliah yang lain. Nah itu yang kadang-kadang tuh berat, kalau misalnya dikerjakannya di akhir-akhir gitu ya, karena kan untuk pengumpulan laporan itu ada batas akhirnya. Jadi ketika ada tugas praktik ya segera dikerjakan dan segera diunggah di aplikasi praktik.ut.ac.id bagi yang ikut web atau TTM, dan atau di e-learning.ut.ac.id bagi mahasiswa yang ikut tutorial online. Gitu. Jangan lupa batas akhir uploadnya dan pintar membagi ini membagi waktunya ya. Oke. Gitu, Medina. Sepertinya pertanyaan saya sudah habis nih ya. Sepi sekali sepertinya. Yuk kita tepuk tangan sedikit. Terima kasih Mbak Rani untuk bincang-bincangnya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi apa sudah? Oke, saya tutup ya. Tonton terus iPod. Jangan lupa tuliskan tema apa yang ingin dibahas di iPod selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube channel kita Universitas Terbuka Purwokerto. Saya Dina pamit. iPod, Inyong Podcast, Open to All.